semuanya, selamat datang di Menanti Film. Mimin harap dimanapun kalian berada, kalian selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas film yang berjudul Morbius yang dirilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan seorang dokter memiliki penyakit darah langka yang mencoba mencampurkan genetik manusia dengan genetik kelelawar. Hal itu membuat sang dokter memiliki kekuatan super seperti layaknya kelelawar. Tanpa basa-basi, mari kita mulai filmnya. Film dibuka oleh dua anak kecil yang memiliki penyakit darah langka bernama Michael dan Milo. Mereka berdua tinggal di panti dengan pengasuh bernama Nicholas. Keduanya sangat akrab, sampai suatu saat mesin pompa darah milik Milo rusak. Michael yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dengan sigap memperbaiki mesin pompa dengan hanya menggunakan per yang terdapat di dalam pulpen. Padahal teknisi butuh waktu beberapa hari untuk memperbaiki mesin pompa itu. Nicholas yang tahu hal itu memanggil Michael dan menyuruhnya untuk melanjutkan sekolah di tempat khusus anak-anak berbakat. Tidak lupa, Michael berjanji pada Milo bahwa ia akan menemukan obat agar mereka berdua dapat menjalani kehidupan dengan normal. Serta Michael meminta Nicholas untuk menjaga Milo sampai ia dewasa. Beberapa tahun kemudian, Michael telah menyelesaikan kuliah kedokterannya pada usia 19 tahun. Serta ia mendapat penghargaan karena ciptaan darah buatan yang menyelamatkan banyak orang. Di rumah sakit, Michael merawat pasien gadis bernama Anna yang memiliki penyakit darah langka seperti dirinya. Michael bekerja dengan kekasihnya yang bernama Martin. Diketahui Michael melakukan suatu percobaan gila yang mana ia mencampurkan DNA manusia dengan DNA kelelawar. Hal itu ia lakukan untuk menyembuhkan penyakit darah langka yang selama ini ia derita. Michael menyuntikkan serum buatannya pada tikus sebagai percobaan. Sayangnya tikus itu mati karena serum yang dibuat Michael belum sempurna. Di waktu yang sama, perawat mengabarkan bahwa Anna mengalami kejang-kejang. Michael dengan segera menyuntikkan obat penenang agar Anna tidak terkena stroke. Selepas dari itu, mereka berdua menyadari bahwa tikus yang sebelumnya mati hidup kembali. Tentu saja, itu artinya eksperimen yang ia lakukan dapat dikatakan berhasil. Keesokan harinya, Michael memberitahu Milo bahwa ia berhasil menemukan obat penyakit darah langka yang selama ini mereka derita. Michael juga meminta bantuan dana untuk melanjutkan tahap percobaan ke manusia. Milo pun akhirnya setuju dengan rencana Michael. Singkat cerita, Michael dan Martin berada di sebuah kapal kargo untuk melakukan uji coba pada manusia. Martin menyuntikkan serum ke tubuh Michael, serta ia mengikatnya untuk antisipasi jika terjadi sesuatu. Di waktu yang bersamaan, seorang pria bernama Asep datang untuk menemui Michael. Akan tetapi, ketika dilihat, Michael sudah tidak ada di tempat itu. Tentu saja, Martin dan Asep segera mencari keberadaan Michael. Ternyata, Michael berada di atas plafon dengan gigi dan kuku yang mengerikan. Michael pun langsung menyerang semua orang yang ada di kapal itu dan menghisap habis darah semua orang. Setelah tersadar, Michael menyadari bahwa ia telah berubah menjadi vampir dan membunuh semua orang yang ada di kapal itu kecuali Martin. Michael juga merasa tubuhnya sangat sehat dan sembuh dari penyakit darah langka yang selama ini ia derita. Tak lama dari itu, Michael mengirim pesan bantuan serta ia mengambil beberapa serum dan meninggalkan kapal kargo tersebut. Mayday, mayday, mayday. Di laboratorium, Michael masih memahami kondisinya saat ini. Di kondisi yang sekarang, Michael harus meminum darah manusia beberapa jam sekali agar ia dapat hidup dan memiliki kekuatan layaknya seekor kelelawar. Michael juga mencoba apa yang akan terjadi jika ia tidak minum darah manusia. Di lain sisi, agen FBI telah memeriksa beberapa jasad yang mati di kapal kargo itu. Rata-rata jasadnya terdapat gigitan dan darahnya dihisap habis oleh suatu makhluk. Mereka juga menemukan Martin dan segera membawanya ke rumah sakit. Pada malam harinya, Milo mengunjungi Michael untuk menanyakan sesuatu. Akan tetapi, Milo dibuat terkejut karena kondisi Michael yang sangat lemah serta ia meminta darah. Tanpa pikir panjang, Milo membawakan darah pada Michael, dan Michael pun langsung meminumnya.
Setelah itu, Milo meminta serum agar ia bisa hidup dan sembuh dari penyakit darah langka yang selama ini ia derita. Tetapi Michael menolak karena ia tahu serum itu sangat berbahaya. Akhirnya, Milo meninggalkan tempat itu dengan rasa kecewa. Keesokan harinya, Michael menjenguk Martin yang sedang dirawat. Di waktu yang bersamaan, juga seorang perawat sedang bergegas untuk kembali ke rumah karena sudah larut malam. Sayangnya, ia diserang oleh suatu makhluk yang menghisap habis darahnya. Michael yang mendengar keributan langsung melihat apa yang terjadi. Ternyata seorang perawat tewas digigit dan darahnya dihisap habis. Melihat hal itu, Michael bergegas membawa beberapa kantung darah yang ia butuhkan dan meninggalkan rumah sakit. Akan tetapi, ia dihadang oleh agen FBI untuk menanyakan sesuatu. Michael lebih memilih kabur dan melompat ke atas gedung. Michael kemudian dibawa ke penjara untuk diadili. Ia juga mengaku telah membunuh tentara yang ada di kapal kargo. Tak lama dari itu, Milo datang dan mengaku sebagai pengacaranya demi bisa menjenguk Michael. Mereka berdua diberikan waktu untuk bergibah. Setelah waktu habis, Milo memberikan sebuah kantung darah agar Michael bisa keluar dari tempat itu. Tak lama dari itu, Michael menyadari tongkat milik Milo masih berada di tempatnya. Itu artinya Milo telah menjadi vampir seperti dirinya. Michael yang kesal dengan ulah sahabatnya langsung meminum darah dan kabur dari tempat itu demi menghentikan Milo. Saat bertemu, Milo mengatakan bahwa yang membunuh perawat bukanlah ulahnya, melainkan ulah dirinya. Michael pun tak habis pikir, karena Milo yang sekarang sangat berbeda dengan Milo yang ia kenal. Tak terima ucapannya, pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Setelah melihat kelakuan Milo, Michael memilih mundur dengan memanfaatkan angin yang ada di sekitarnya, serta ia menyusun rencana untuk mengalahkan Milo. Keesokan harinya, Michael menemui Martin untuk meminta bantuan menghentikan Milo. Sementara itu, Milo membunuh masyarakat yang tak bersalah. Di sisi lain, agen FBI menyelidiki matinya seorang pria yang kehabisan darah di dekat bar. Mereka mengira yang bunuh pria tersebut adalah Michael. Tetapi ketika lihat CCTV, ternyata bukanlah Michael. Pemberitaan itu menjadi viral dan heboh di televisi, sampai-sampai terdengar oleh Nicholas. Lantas saja, Nicholas berusaha membujuk Milo agar tidak membunuh orang lagi dan dirinya akan memberikan darah buatan agar Milo tetap hidup. Sayangnya, Milo menolak dan menepis kantung darah yang diberikan Nicholas. Milo yang tak suka dengan bacotannya langsung menyerang Nicholas sampai ia sekarat. Ia juga menyuruh Nicholas untuk meminta bantuan Michael karena dirinya akan membunuh banyak orang yang ia mau. Sementara itu, Michael dan Martin telah membuat antibodi yang dapat membunuh kelelawar maupun vampir. Di waktu yang bersamaan, Michael dapat telepon dari Nicholas dengan ucapan yang tertati-tati. Dengan segera, Michael menuju ke tempat Nicholas. Setibanya di sana, Nicholas kondisinya sudah sangat sekarat. Ia berpesan pada Michael untuk menghentikan Milo bagaimanapun caranya. Michael juga mendapat penglihatan bahwa Martin telah disandra oleh Milo. Tanpa basa-basi, Michael langsung melacak di mana Milo dan Martin berada dengan kemampuan ekolokasinya. Sesampai di sana, kondisi Martin sudah diambang kematian karena diserang oleh Milo. Martin meminta Michael untuk menghisap darahnya agar dapat mengalahkan Milo. Michael yang melihat Milo muncul di hadapannya tanpa basa-basi langsung menyerangnya. Di sini nih, Michael nampak terpojok. Akan tetapi, berkat kontrol kekuatan yang baik, ia dapat membalikkan keadaan dan berhasil menyuntikkan serum ke tubuh Milo. Tentu saja, hal ini menyebabkan Milo mati. Setelah membunuh sahabatnya sendiri, Michael meninggalkan tempat itu dan terbang ke suatu tempat. Film pun akhirnya selesai.
Bila kalian suka film ini, jangan lupa di like ya, dan jangan lupa untuk berkomentar agar channel ini dapat berkembang. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. See you on the next video.